Isra. Hadir Bu. Naila. Hadir. Ega. Hadir. Sani. Masih di luar Bu. Ya. Nur Amalia Cahyani. Hadir Bu. Yusna. Di luar Bu. Astriani. Sakit. Oke, jadi ada satu teman yang tidak hadir ya. Ya Bu. Nah, baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ketua kelas, Isra, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau mengingatkan tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Yaitu Pancasila itu apa sih? Pancasila apa? Ada yang bisa jelaskan? Pancasila adalah negara Bu. Oke, baik Naila. Ada lagi yang lain? Pancasila adalah dasar negara yang berisi 5 sila sebagai pedoman kehidupan Indonesia Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk Nur Amalia Cahyani. Ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, serta pedoman hidup Republik Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau asas. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan panduan arah dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ada 5 sila dalam Pancasila. Kelima prinsip utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alinea keempat meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima apa? Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ada yang tahu gambar Pancasila itu seperti apa? Ibu akan tunjukkan ya gambar Pancasila itu seperti apa. Baik anak-anak, ini ada gambar burung Garuda yang di dalamnya yaitu terdapat simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai Pancasila di rumah yaitu contohnya yang pertama, berdoa sebelum makan atau tidur. Yang kedua, menghormati orang tua dan menyayangi saudara serta membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menghargai pendapat anggota keluarga lain. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing di rumah. Nah, ada juga contoh penerapan nilai Pancasila di sekolah, yaitu contohnya yang pertama, menghormati guru dan teman. Kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, bermain tanpa membeda-bedakan teman, yaitu baik suku maupun agama. Yang keempat, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok, yaitu terdiri dari 2 atau 3 orang. Ya, kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, kelompok yang pertama ada Sani, Isra, dan Naila. Dan kelompok yang kedua ada Ega, Nur Amalia Cahyani, dan
Yusna. Tugas yang pertama yaitu mencocokkan lambang dengan sila Pancasila. Kemudian kegiatan kedua, menentukan sikap sesuai Pancasila. Nah, ada nanti indikatornya, berilah tanda B atau baik atau TB atau tidak baik dari soal yang diberikan. Baik, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Gimana nih tugasnya? Bu, ini satu contoh saja, Bu, ya, yang kegiatan 3 ini. Ini harus selesai ya. Ini yaitu kegiatan pertama mencocokkan dengan sila Pancasila. Oh iya. Nah, yang kedua, kegiatan kedua yaitu menentukan sikap sesuai Pancasila. Nah, misalnya nomor 1 kan berdoa sebelum belajar. Apakah itu tindakan yang baik atau yang buruk? Nanti diberi tanda di ujungnya baik atau tidak baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang sulit dikerjakan? Aman, oke. Baik, silakan dilanjutkan. Ayo, gampang sebenarnya. Bu, guru pinjam pulpennya, Bu. Ya, bagaimana sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpul tugasnya. Nah, kita akan bahas kembali tentang tugasnya ya. Ini tentang kegiatan 2 tadi, yaitu menentukan sikap sesuai Pancasila.
pertama, berdoa sebelum belajar itu baik atau tidak baik? Baik. Ya. Yang kedua, mengejek teman yang berbeda suku, baik atau tidak baik? Tidak baik. Ketiga, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Baik. Yang keempat, tidak mau ikut kerja bakti kelas. Tidak baik. Nah, yang kelima, menolong teman yang jatuh, itu baik atau tidak baik? Baik. Ya, jadi siswa sekalian sudah paham kan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa yang kita lakukan itu juga yang kita terapkan yang baik-baiknya saja ya. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa belajar tentang sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama. Yaitu apa sila pertama tadi, Isra? Kekuatan yang Maha Esa, Bu. Oke. Saling menghormati, hidup rukun, bekerja sama, bertanggung jawab, serta mencintai tanah air. Penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat seperti berdoa sebelum belajar, menghargai teman yang berbeda, melaksanakan musyawarah, membantu sesama, mematuhi aturan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita semua dapat menjadi pribadi yang berakhlak baik. Siswa juga bisa jadi lebih disiplin, peduli terhadap orang lain, serta menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ibu mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, untuk Ibu mau tanya dulu, materi kita hari ini kalian sudah paham atau tidak? Paham, Bu. Ada yang bisa jelaskan satu orang apa yang dipahami dari pembelajaran kali ini? Pelajaran hari ini yaitu mengenai Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua, manusia yang adil dan beradab, tiga, Persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam proporsional dan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling membantu, gotong royong, tentang persatuan dan keadilan. Itu, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, Ibu akan memberikan tugas di rumah, ya, untuk lebih memahami materi kita hari ini lagi. Hari ini Ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan dikerjakan masing-masing, atau bisa juga berkelompok jika belum paham. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpul tugasnya ya. Ya, Bu. Sekian materi kita hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali ya. Jika Ibu ada di luar ataupun ada di ruang guru. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, kita kelasnya mohon dibantu. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mulai.